warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan memberi makan baby domba. Ya, ini misalnya kalau sahabat semua ada masalah ya karena sesuatu dan lain hal, induk domba tidak mau memberi makan dombanya, maka kita harus berikan makanan alternatif ya, yang buatan ya, tentu susu domba tentunya. Nah, ini kasus saya adalah pada saat induk domba melahirkan itu jatuh dari kandangnya, sudah 2 yang jatuh, sehingga secara refleks kami mengangkatnya dan meletakkannya dekat induknya. Dan ini satu kesalahan ya sahabat semua, tidak boleh memegang langsung anak domba. Saya kira sama dengan hewan yang lainnya, anak domba tidak boleh langsung dipegang, harus pakai sarung tangan plastik gitu, atau apapun juga alasnya, sehingga kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan anak domba yang baru lahir tersebut begitu. Nah, jadi harus menggunakan alas atau sarung tangan. Nah, waktu itu saya ini lahirnya pas di bulan puasa, awal puasa begitu ya. Saya langsung angkatnya, letakkannya di induk, dan induknya langsung merespon, mencium-cium anaknya, dan ternyata menurut dia bingung ini karena ada bau orang gitu, jadi tidak boleh ada bau orang, sehingga anaknya tidak mau dia urus. Jadi ketika anaknya mulai menyusu itu langsung ditendang ya, dianggap bukan anaknya, sehingga pada hari itu kita coba paksa untuk agar dia mengurus anaknya, tidak mau gitu. Jadi akhirnya takut anaknya keinjek gitu ya, karena induk dombanya besar, maka kita pisahkan ya, dan kita harus beri makan makanan alternatif, makanan lain selain daripada susu domba. Nah, jadi makanan yang kita siapkan itu adalah, ini merek dagangnya Maxinus Nutrition for Animal Health ya, khusus untuk anak domba dan juga hewan lainnya. Jadi tidak hanya domba, tapi juga kuda, babi, kambing begitu, sapi juga bisa gitu. Ini sebagai pengganti susu induk. Jadi kalau di sini ada aturan pakainya, kalau untuk pengganti susu induk maka perlu dilarutkan 100 gram Maxinus ini ke dalam 1 liter air hangat ya. Jadi kita harus perlu air hangat. Kemudian kalau melihat ukuran tadi, berarti setiap takaran 5 mili itu untuk 30 ml air ya. Jadi ini sudah kita siapkan, dan siapkan dotnya ya sahabat semua. Ini dot bayi ini. Biasanya yang baru lahir sampai umur 3 bulan ini harus kita beri makanan alternatif. Setelah 3 bulan harus dilatih untuk makan menggunakan rumput ya sahabat semua. Jadi kita ini diberi, kita akan larutkan ya. Pagi ini kita akan beri 150 ml, sehingga saya harus melarutkan 5 takaran, 5. Satu takaran ini 5 mili. Ini takaran untuk susu bayi. Jadi kita perlu membuat untuk 2. Ini baby domba saya ada 2, jantan dan betina. 3, 4, 5 ya. Jadi baby domba saya jantan dan betina sepasang, sehingga kalau memberi makan itu harus bersamaan, kalau enggak dia rebutan. Terus beli 2, dan jangan lupa dilubangin ya, lubangnya harus cukup besar, dan ini saya terlalu besar melubanginya sehingga harus pakai penahan agar tidak kesedak. Nah, jadi ini kita siapin air panasnya ya. Diberi air panas sedikit saja untuk melarutkan ya. Kemudian kita tambah dengan air dingin sebanyak 100 sampai 150 mili. Biasanya cukup, kalau ingin dia lebih bisa 200 mili, tapi harus agak ini, karena dia kalau sudah agak kenyang dia tidak terlalu semangat ya semua. Nah, jadi
Nah, kita berikan. Yang ini satu, ini satu. Nah, jadi harus 2 sekaligus, kalau enggak dia akan rebutan. Ya sahabat semua, jadi saya ulangi lagi, hati-hati dengan baby hewan. Kucing juga begitu ya, kucing juga tidak boleh dipegang. Kalau dipegang nanti anaknya nggak mau diurus sama induknya. Saya pikir hanya kucing saja, karena saya pernah punya kucing. Itu pernah dia letakkan di taman, kemudian saya pindahkan tanpa menggunakan alas tangan, sarung tangan. Apa yang terjadi sahabat semua? Dimakan, kasihan banget ya. Jadi jangan sekali-sekali megang kucing, anak kucing. Kecuali mungkin kalau kucingnya sudah familiar, ini udah habis ya. Ini kamu yang betina habis ini, bersihin. Nggak mau juga. Seorang ya, nggak mau buka seorang. Habisnya sahabat semua, masih ada dikit sebetulnya. Biasanya betul-betul habis. Mau nggak? Udah nggak mau lagi. Jadi pas 150 ya sahabat semua. Jadi itu sahabat semua, jadi susu ini bisa juga sih menggunakan susu SGM atau susu apa, tapi mahal ya. Kalau ini kan relatif murah. Nggak murah juga sih, sekilo 20 ribuan. Ya bisa cukup. Ini mungkin habis seminggu ya. Seminggu nggak nyampe nih kelihatannya, seminggu. Kemudian nanti setelah 2 bulan mulai dilatih untuk memberi makan rumput-rumputan ya, sehingga dia terbiasa dengan itu. Jangan selalu diberi susu sampai besar, nanti dia tidak perutnya harus dilatih untuk minum. Untuk tempatnya ini kita perlu beli alas, karena biar nggak basah, setiap hari harus diganti alasnya ya, terus kemudian dijemur. Kita menggunakan serasah ini kayu, kita bisa beli juga, beli online nggak bisa. Kemudian kita letakkan ini, jadi nanti pipisnya atau kotorannya dia akan terserap oleh ini, oleh serasah ini. Kemudian besoknya kita jemur ya, sehingga selalu hangat. Dia perlu hangat agar nggak sakit perut nih. Domba juga perlu diperhatikan ya. Nah ini jadi kita ambil yang sudah ini kemarin ya, basah, kemudian diganti. Yuk pindah tempat, basah nih, basah. Nah basah, ganti dengan yang baru. Kemudian yang ini dijemur. Nah, jadi dia dapat yang baru, kita jemur ya, yang yang kemarin sehari sudah basah ya. Dia harus dijemur agar babynya kering terus ya. Ini serasa kayu ini bisa digunakan juga untuk berbagai hewan yang lain, misalnya marmut ya, kelinci, atau juga jemur musang ya. Ini jemur sinar matahari. Agar bisa dipakai lagi sahabat semua, kalau sudah kering bisa dipakai lagi, dia bisa menyerap kembali airnya ya. Nah sahabat semua, ini adalah induknya tadi, induk 2 anak tadi. Jadi dia melahirkan, kemudian ini lubangnya agak terlalu besar ya sahabat semua, jadi dia jatuh ke bawah anaknya, 2 kejepit, 2 jatuh. Nah jadi ini indukannya, ini bapaknya, nggak tahu bapaknya mana, ini apa ini sih, ini kelihatannya bapaknya ya. Ini sudah melahirkan berapa kali, itu anaknya belah sana semua anaknya ya. Jadi sahabat semua,
kita punya 7 ekor domba untuk di pekarangan sebetulnya sahabat semua ini. Domba ini untuk di pekarangan. Kotoran dombanya ini kita gunakan untuk pupuk organik, ya. Masuk ya. Jadi untuk pupuk organik dan bisa diolah. Ini menggunakan M4, ada tempat pengolahannya di sana. Kemudian bisa dipakai ini tidak luas ya, ini tempat penelitian kami. Sekitar 3.000 meter. Jadi 3.000 meter itu cukup dengan 7 ekor domba ini sahabat semua. Ya, jadi kotorannya semua bisa kita pakai, kita olah dan tentu yang jantan ini ada berapa ekornya? 1, 2, 3. Tahun lalu saya korban 2 ekor. Nah, sekarang ini sudah cukup umur ya kamu. Nanti hari korban korban ini sebetulnya sudah cukup juga, cuman seekor aja. Tahun ini seekor, tuh tahun depan 2 ekor. Nih induknya sekarang ada 3. Jadi kalau induk 3, kalau beranak 2 berarti 6, lebih banyak gitu ya. Jadi selain daripada untuk kurban, saya juga kotorannya untuk ini. Nah, untuk pupuk kandang. Jadi kembali bahwa induk yang tadi itu ketika dia jatuh, ini refleks saya dengan mahasiswa untuk ngangkatnya, letakkan di sebelahnya. Itu nggak mau diurus lagi, jadi saya ya sudah pisahkan saja, karena kalau misalnya dipaksa takut keinjak kan, lihat indukannya kan besar itu, ketendang mati gitu ya, bisa meninggal, bisa anaknya bisa mati. Nah, katanya kalau telaten mungkin bisa juga sih, kalau telaten artinya bisa aroma dia atau susunya diuluskan ke anaknya begitu, tapi saya udah sehari dari pagi sampai sore itu belum berhasil juga gitu, sampai malam. Dan saya putuskan harus pisahkan. Ya memang harus agak diurus sedikit 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan, 3 bulan. Nanti kalau misalnya sudah 3 bulan, nanti saya akan letakkan di sini. Dan pakannya ini adalah pakan. Nih ya sahabat semua, tinggal kita berikan pakan nih sehari 2 kali, pagi dan sore. Ini ada domba Garut ya sahabat semua. Jadi ukurannya besar. Ya. Enak. Indukannya enak ya. Jadi setahun sekali ya kamu yang melahirkan. Tahun sekali, ini belum, padahal harusnya sudah. Ya. Demikian sahabat semua ya. Jumpa lagi di lain kesempatan di Om Sikut PB channel yang kali ini kita memberi makan domba yang dipisahkan dari induknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.